Selamat sore, Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga besar GKI Marta Dirja Purwokerto. Bagaimana kabar saudara semua hari ini? Semoga hari ini saudara semua menjalani kehidupan yang penuh dengan syukur dan penuh sukacita. Khususnya pada sore hari ini kita patut bersyukur dan bersukacita jikalau kita dapat berjumpa kembali di dalam kalam online hari Kamis 26 Oktober 2023. Mari kita awali kalam online sore hari ini dengan menyanyikan lagu pujian dari NKB 133 bait pertama, kedua, dan yang ketiga. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terbeli. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang besar. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala hal yang baik yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami masih dapat bernafas dan menjalani hidup ini, semuanya ini oleh karena kebaikan Tuhan dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami terus menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Khususnya ketika pada sore hari ini kami boleh bersama bersekutu di dalam kalam online. Kami mohon Tuhan akan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mempergumulkan sabda firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dan firman-Mu itu menjadi pedoman bagi kehidupan kami semakin serupa dengan gambar Allah. Perlengkapi anak-Mu yang Kau panggil untuk menyampaikan kebenaran sabda firman-Mu, supaya apa yang diutarakan, diucapkan hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalam online sore hari ini akan mengantar kita semua untuk merenungkan suatu tema memilih bagian yang terbaik. Dengan bacaan Alkitab dari Injil Lukas, pasal 10 ayat 38 sampai dengan ayat 42. Nanti kita akan membahasnya bagian demi bagian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita tentu diperhadapkan dengan begitu banyaknya pilihan. Mulai dari pilihan-pilihan yang menurut kita hal yang sepele, sampai dengan pilihan yang teramat penting dan menentukan kehidupan kita. Dan tentunya sebagai manusia yang lemah dan penuh dengan kekurangan, kita berharap dapat memilih bagian yang terbaik supaya hidup kita menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Namun, tatkala kita hendak memilih, selalu saja ada berbagai macam hal yang bisa membuat pilihan kita menjadi tidak mantap. Ibarat kita sedang berada di tempat potong rambut dan ditanya gaya rambut apa yang mau dipilih sambil disodorkan berbagai macam pilihan model gaya rambut seperti yang tertampil di layar Bapak Ibu Saudara-saudari semua, tentu kita akan bingung mau pilih yang mana. Mungkin sebenarnya kita sudah tahu mana bagian yang terbaik yang akan kita pilih sebagai model rambut kita. Namun tidak jarang kita teralihkan untuk mencoba-coba hal yang lain atau model yang lainnya. Nah, contohnya adalah saya ketika mau potong rambut, sebenarnya sudah terbiasa dengan model rambut tertentu yang menurut saya adalah yang terbaik. Namun, karena yang memotong rambut saya itu adalah tukang potong rambut yang berbeda daripada yang biasanya, akhirnya saya teralihkan untuk memilih potongan gaya rambut yang berbeda dari biasanya. Saya pikir hasilnya akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, model rambut semacam ini yang ingin saya miliki biar terlihat lebih macho ya, lebih gagah, lebih jantan, kelelakian. Ya. Punya pikiran demikian dan berharap demikian. Namun setelah potong rambut yang terjadi malahan saya menjadi tidak percaya diri karena merasa wajah saya tidak cocok dengan potongan rambut tersebut. Ya. Alhasil berhari-hari saya merasa kesal dengan diri saya sendiri karena memilih sesuatu yang coba-coba hanya untuk terlihat tampak lebih maco dan gagah di hadapan orang lain. Hasilnya menurut saya justru tidak pas dengan wajah saya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan, kita tidak boleh coba-coba. Namun kita harus mantap memilih bagian yang terbaik. Nah, untuk itu, mari kita belajar dari kisah Maria dan Marta berikut ini. Lukas 10 ayat 38 berbunyi demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Bapak Ibu Saudara, tentu kita bertanya-tanya. Pada saat itu Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan kemana? Perlu kita ketahui bahwa pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Mereka melewati sebuah kampung dan kampung ini bernama Betania, di mana letaknya sekitar 2 mil atau sekitar 3,2 kilometer di sebelah timur Yerusalem. Nama Betania sendiri berasal dari bahasa Ibrani yang artinya rumah dari pohon ara. Nah, disebutkan dalam bacaan kita bahwa Yesus dan murid-muridnya diterima oleh seorang perempuan yang bernama Marta, yang mempunyai rumah di kampung yang bernama Betania ini. Marta ini adalah tokoh dalam Alkitab Perjanjian Baru
yang mempunyai kedekatan dengan Yesus. Marta mempunyai saudara bernama Maria dan saudara bernama Lazarus. Ketiga bersaudara ini adalah pengikut Yesus. Nah, disebutkan Marta menerima Yesus di rumahnya. Hal ini wajar terjadi karena Martalah yang mengurus rumah tangga itu. Walaupun banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk menerima Yesus dan murid-muridnya, rupa-rupanya Marta tidak mempermasalahkan semuanya itu. Terlebih lagi di saat itu Marta juga tidak memikirkan bahaya yang akan dihadapinya. Karena Betania yang dekat dengan Yerusalem ini tentu bisa membuat Marta dan saudara-saudaranya berada di dalam bahaya karena Yesus dibenci oleh orang-orang yang membencinya. Nah, di bagian selanjutnya, Lukas 10 ayat 39 dikatakan demikian. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Bapak Ibu Saudara, seperti yang telah disampaikan tadi bahwa Maria ini mempunyai saudara, Marta ini mempunyai saudara yang bernama Maria. Maria dari Betania adalah salah satu tokoh yang mana kita dapat belajar dari kehidupannya. Selain Marta, Maria masih mempunyai saudara bernama Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus dari kematian. Di dalam bacaan ini kita justru mendapati informasi mengenai posisi dan apa yang dikerjakannya ketika ia berada bersama dengan Yesus. Dikatakan bahwa Maria ini duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Sepertinya segera sesudah masuk ke rumah Marta, bahkan sebelum hidangan dipersiapkan baginya, Yesus memusatkan perhatian pada pekerjaannya yang agung, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah. Maria yang telah memahami pentingnya akan hal ini, duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Sikap ini ingin menunjukkan adanya perhatian yang penuh. Pikirannya tenang, terpusat, dan ia berketetapan untuk menyimak dengan baik-baik. Bukan hanya sekedar mendengarkan sambil lalu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak. Tetapi ia mau menerima segala sesuatu yang disampaikan oleh Tuhan kepada dirinya dan kepada para muridnya. Ia duduk dekat kaki Tuhan, seperti seorang pelajar duduk dekat kaki gurunya di saat mereka sedang mengajar murid-muridnya. Lalu Lukas 10 ayat 40 dikatakan demikian. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa Marta, saudara Maria, justru pada saat itu sedang sibuk sekali melayani. Itulah sebabnya mengapa ia tidak bersama dengan Maria untuk duduk di dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Pada waktu itu Marta sedang sibuk mempersiapkan hidangan bagi Yesus dan para muridnya. Mungkin ia tidak diberitahu sebelumnya tentang kedatangan Yesus dan tidak mempunyai persiapan apapun untuk menjamu mereka. Namun Marta ingin agar dalam kesempatan ini segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik.
Karena tidak setiap hari Marta menerima tamu-tamu seperti ini, yaitu Yesus dan murid-muridnya. Dan tentunya bagaimana seseorang mempersiapkan untuk jamuan, pasti para ibu-ibu lebih tahu tentang hal ini karena betapa sibuk untuk mempersiapkan jamuan besar di dalam kehidupan rumahnya. Nah, di sini kita belajar ada sesuatu yang patut dihargai dan tidak boleh dilewatkan dari apa yang dilakukan oleh Marta ini. Di sini kita melihat bagaimana hormat yang diberikan kepada Yesus Tuhan kita. Dan ini patut dipuji. Sebab kita mempunyai alasan untuk beranggapan bahwa hormat ini bukanlah untuk pamer. Melainkan semata-mata untuk menyatakan niat baik dari Marta kepada Yesus dengan mempersiapkan sambutan seperti ini. Di sini kita juga melihat kepedulian Marta dengan perkara-perkara rumah tangganya. Dan ini patut dipuji. Dan hal ini tampak dari rasa hormat yang ditunjukkan orang-orang Yahudi kepada keluarga ini yang bisa Bapak Ibu Saudara baca di dalam Injil Yohanes 11 ayat 19. Bahwa mereka adalah orang-orang bermartabat yang patut untuk dihormati. Namun demikian, kesibukan Marta melayani Yesus dan murid-muridnya ada sesuatu yang tidak pas. Kalaupun tidak bisa katakan salah, namun keliru, tidak pas di sana. Dan kita harus memperhatikannya. Apa itu? Marta sibuk sekali melayani. Ia bertekad untuk menyiapkan jamuan yang sangat mewah dan hebat dengan jumlah, ragam, dan kesempurnaan yang luar biasa. Sesuai tentunya kebiasaan tempat itu. Hal ini justru mengakibatkan Marta ini menjadi khawatir sendiri oleh karenanya. Kesibukannya ini menjadikan Marta tidak duduk dekat dengan kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya dengan seksama. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata pilihan yang dipilih oleh Marta melayani dengan sibuk sekali menyebabkan ia berkeluh kesah. Keluh kesahnya terkait dengan Maria saudaranya yang tidak membantunya dalam pekerjaan rumah tangga. Dikatakan tadi, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Keluhan Marta ini dapat dianggap sebagai ungkapan keduniawiannya. Ini adalah ungkapan yang menyatakan kepedulian dan kesibukannya yang berlebihan. Marta berbicara dengan perasaan yang sangat kesal, jengkel terhadap saudaranya itu. Karena kalau tidak, ia tidak akan mengganggu Tuhan Yesus yang sedang mengajar. Marta meminta kepada Yesus untuk mengatakan kepada Maria, saudaranya itu, bahwa sudah selayaknya ia ini menjadi kesal dan jengkel. Sikap Marta ini bisa mengecilkan hati Maria dalam hal kesalehan dan ibadah. Seharusnya Marta memujinya karena perbuatannya itu. Semestinya dia mengatakan bahwa perbuatannya itu benar. Namun bukannya melakukan demikian. Marta malah menyebabkan atau menyalahkan saudaranya itu karena tidak melakukan kewajibannya, yaitu ikut membantu melayani, menyiapkan makan dan minum dan sebagainya. Lukas 10 ayat 41 dan 42 berbunyi demikian. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir
dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, atas perkataan yang diucapkan Marta mengenai saudaranya, yaitu Maria, Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Yesus dengan penuh kasih menyadarkan Marta bahwa apa yang ia lakukan adalah dampak dari kekhawatirannya sendiri dan menyusahkan diri sendiri dengan banyak perkara, di mana ia ingin mengadakan perjamuan yang hebat. Hal inilah yang justru membuatnya bingung sendiri di saat ia harus menyiapkannya. Dan pada akhirnya, kekhawatirannya itu membuat Marta kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Kemudian Yesus beralih kepada penjelasan tentang hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Di sini kita tahu bahwa Maria telah memilih apa yang memang pantas untuk dipilih, yaitu duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Dalam hal ini, Maria telah bertindak bijaksana bagi dirinya sendiri, yaitu memilih bagian yang terbaik. Sebab ia memilih untuk berada bersama dengan Kristus. Ini adalah bagian yang tidak akan diambil dari orang-orang yang memilikinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah banyaknya berbagai macam pilihan yang ditawarkan kepada kita, maka kita perlu menyikapi apakah pilihan yang kita pilih adalah pilihan yang terbaik di dalam Tuhan. Karena jikalau kita hanya sekedar memilih untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri, maka pada akhirnya pilihan-pilihan itu akan membuat kita khawatir dan akan menyusahkan kehidupan kita. Bahkan tidak mungkin sukacita dan damai sejahtera yang ada dalam kehidupan kita akan sirna, akan hilang pada akhirnya nanti. Untuk itu melalui pelajaran hari ini kita belajar untuk memfokuskan setiap pilihan kita sejalan dengan kehendak Tuhan. Karena ketika sejalan dengan kehendak Tuhan, maka pastilah pilihan itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan pilihan itu pasti tidak hanya sekedar mendatangkan sukacita dan damai sejahtera untuk diri kita secara pribadi, namun sukacita dan damai sejahtera itu akan juga bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari mulai detik ini kita mengambil setiap pilihan yang terbaik di dalam kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang Engkau perdengarkan kepada kami. Ada banyak hal di tengah dunia ini yang siap untuk memalingkan kami daripada mengikuti Engkau di tengah dunia ini. Ada begitu banyak pilihan yang siap untuk menyesatkan kami. Namun kami bersyukur pada petang sore hari ini kami boleh belajar
untuk memilih bagian yang terbaik, yaitu hidup bersama dengan Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam setiap pilihan kami, di mana pilihan itu selalu dan senantiasa sejalan dengan kehendak Kristus. Sehingga dengan jalan demikian, hidup kami tidak bengkok, hidup kami tidak cemar, hidup kami tidak sesat, namun hidup kami senantiasa melakukan apa yang telah Tuhan Yesus teladankan dalam hidup ini. Untuk itu, kami mohon ya Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus kami semua dimampukan untuk dapat dengan hati-hati memilih bagian yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk kehidupan keluarga kami. Tuhan yang memberkati supaya sukacita dan damai sejahtera Tuhan senantiasa ada dalam keluarga dan hidup kami. Berkati juga pekerjaan dan usaha kami. Tuhan yang memulai, memampukan kami melakukannya. Kami percaya Tuhan juga yang akan terus menyertai kehidupan usaha dan pekerjaan kami. Berkati studi untuk anak-anak kami, supaya mereka dapat meraih cita-citanya dan belajar dengan giat, sehingga nantinya mereka menjadi anak yang boleh membanggakan kedua orang tua dan bahkan menjadi saksi-saksi Kristus dengan pekerjaan yang nantinya akan mereka lakukan. Berkat juga kehidupan berjemaat kami. Berkati kami semua yang terus melayani Tuhan dimanapun kami berada dan secara khusus di Jemaat-Mu GKI Marta Direja Purwokerto. Kami siap dan mau dipakai oleh Tuhan menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Tuhan yang menolong pemimpin kami supaya dapat terus memiliki hikmat takut akan Tuhan, sehingga nantinya setiap kebijakan yang diambil dapat membawa perubahan yang lebih baik dari waktu ke waktu, dan kami semakin merasakan damai sejahtera Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah permohonan kami. Kiranya Engkau mendengar dan Engkau kabulkan yang seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami mau menaikkan permohonan kami ini di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekian kalam online pada sore hari ini. Sampai berjumpa kembali di dalam kalam online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.